Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Alfarizi dari Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan mewawancarai mengenai elemen dan karakteristik serta tipe keputusan dalam difusi inovasi pendidikan. Nah, di sini saya sudah berada dengan Bapak siapa, Pak? Musyadat. Bapak Musadad dari perangkat Desa Tanjung Atap Barat. Bapak di sini menduduki posisi sebagai apa, Pak? Kaur keuangan. Kaur keuangan. Oke, teman-teman, di sini kita akan mewawancarai mengenai simpan pinjam yang ada di Desa Tanjung Atap Barat. Nah, simpan pinjam di sini menurut apakah ini sebuah inovasi yang terbarukan ataupun inovasi yang sudah ada tetapi dimodifikasi? Untuk lebih detailnya, marilah kita simak wawancara kita pada hari ini. Oke, langsung saja Bapak. Nah, di dalam difusi inovasi ini itu ada elemen, Pak. Ada elemen-elemen yang mana itu ada inovasi, ada saluran komunikasi, ada waktu dan sistem sosial. Nah, fokus kita kepada simpan pinjam yang telah diterapkan di Desa Tanjung Atap Barat. Nah, Pak, apakah di simpan pinjam ini, apakah program simpan pinjam ini adalah sebuah inovasi, Pak? Kalau simpan pinjam di Desa Tanjung Atap Barat ini itu untuk yang pertama kali. Jadi boleh dikatakan sebagai inovasi terbaru dari Desa Tanjung Atap Barat. Itu awal adanya atau awal direalisasikannya itu tahun berapa, Pak? Kurang lebih 2019 ujung akhir tahun di 2019, dan perealisasian lebih kurang di awal tahun 2020. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun berjalan. Nah, untuk sebagai inovasi tersendiri simpan pinjam ini Bapak itu di dalam simpan pinjam ini sebagai apanya, Pak? Seorang inovator, Boleh dikatakan pengurus simpan pinjam. Jadi dari simpan pinjam itu merupakan salah satu boleh dikatakan inovasi terbaru dari BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, yang untuk yang pertama BUMDes yang pertama itu tentang penyewaan. Jadi lebih tepatnya penyewaan kursi. Iya benar, penyewaan kursi. Nah, untuk simpan pinjam itu merupakan yang kedua dari BUMDes Taruna Mandiri Desa Tanjung Atap Barat. Oke. Jadi bisa dikatakan Bapak Musyadat ini adalah salah satu inovator dan sekaligus pendiri adanya inovasi di dalam simpan pinjam ini, gitu ya, Pak? Benar. Oke, Pak. Selanjutnya itu ada saluran komunikasi, Pak. Nah, di dalam merealisasikan sebuah simpan pinjam ini, sebuah program pemberdayaan masyarakat ini, bagaimana, Pak? Apakah melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui media massa? Kalau masalah sosialisasi, jadi sebelum sosialisasi otomatis sebuah inovasi ataupun ide yang terbaru dalam proses simpan pinjam itu ada rangkaian-rangkaiannya, itu dirapatkan terlebih dahulu, kemudian tentang dampak, manfaat ataupun hal-hal positif ke depan pada masyarakat, dan untuk perealisasian ke dalam masyarakat itu lebih condong dari face to face ataupun boleh dikatakan secara langsung dari mulut ke mulut. Jadi untuk saluran komunikasinya dengan simpan pinjam ini itu face to face, jadi sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Nah, oke Bapak, ini yang ketiga di dalam elemen difusi inovasi itu ada waktu atau jangka dari terrealisasinya, dan dari mulai perencanaan sampai terrealisasinya itu berapa waktunya, itu berapa lama, Pak? Jadi kurang lebih dari waktu rapat, kemudian penerimaan berkas dari masyarakat yang ingin melakukan simpan pinjam, kemudian pensortiran, dan juga sampai pada titik terakhir yaitu penyetoran dana kepada masyarakat langsung, kurang lebih jaraknya 1 bulan, karena prosesnya agak lumayan panjang, rumit, dan juga istilah memang benar-benar simpan pinjam tersebut memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di bidang peningkatan modal usaha dan ekonomi masyarakat. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ada waktunya itu sekitar 1 bulan dalam pengabsorpsian simpan pinjam ini. Nah, ya untuk yang terakhir teman-teman di dalam elemen difusi inovasi. Nah, Pak, dengan adanya simpan pinjam ini, apakah dampak yang
yang ditimbulkan itu ada yang menyentuh ataupun ada yang menyinggung dari sistem sosial yang ada di dalam masyarakat, Pak? Jadi dampak sosial dari simpan pinjam BUMDes Taruna Mandiri otomatis kita ingin langsung menyentuh langsung ke masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara memberikan suatu wadah yang baru, simpan pinjam yang terbaru kepada masyarakat yang memang memiliki usaha. Jadi perlu digarisbawahi, masyarakat tersebut hanya yang memiliki usaha yang bisa menjadi atau boleh dikatakan sebagai nasabah dari simpan pinjam BUMDes Taruna Mandiri. Nah, ya Pak, itu sejauh ini apakah ada yang bertentangan Pak dengan simpan pinjam di dalam masyarakat? Kalau dalam sejauh ini dari pengamatan kami otomatis sebelum merealisasikan, yang pastinya kita memiliki berpikir 1000 kali tentang dampak negatif ataupun positif dari simpan pinjam tersebut. Dan kalau memang sudah otomatis simpan pinjam tersebut yang pastinya tidak pernah bersinggungan ataupun memberi dampak yang negatif kepada masyarakat. Jadi dengan diadakan simpan pinjam tersebut meminimalisir dapat memberikan boleh dikatakan keuntungan yang berupa yaitu pinjaman lunak boleh dikatakan kepada masyarakat yang memang memiliki usaha daripada harus langsung ke koperasi dan lain sebagainya. Oke, jadi secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan adanya program simpan pinjam ini itu sangat diterima Pak ya. Benar. Oleh sistem sosial di dalam masyarakat terkhususnya Desa Tanjung Atap Barat. Oke Bapak, kita lanjutkan ya Bapak di dalam difusi inovasi ini Pak, itu ada karakteristik yang mana ini kita kaitkan dengan sifat pinjam yang kita bahas ini, yaitu langsung saja Pak ya, itu ada keuntungan relatif. Nah, di dalam simpan pinjam ini sejauh ini apa ada keuntungan yang menonjol yang dirasakan oleh masyarakat? Yang pastinya inovasi dari simpan pinjam tersebut otomatis kita sudah memiliki dampak yang akan secara langsung dirasakan masyarakat, yaitu dengan secara tidak langsung masyarakat tersebut terbantu dalam usaha pengembangan usaha dengan modal yang diberikan oleh simpan pinjam dari BUMDes Taruna Mandiri, otomatis tidak memberatkan tentang bunga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya itu ada di dalam karakteristik difusi inovasi itu Pak, ada compatible atau yang biasa kita kenal dengan sesuai atau kesesuaian. Nah, di dalam simpan pinjam ini Pak, masyarakat yang meminjam dan dilihat dari sistem sosialnya, apakah itu ada kesesuaian Pak di antara simpan pinjam dan masyarakatnya? Yang pasti dari simpan pinjam BUMDes Taruna Mandiri otomatis memiliki kesesuaian ataupun sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dengan memberikan dana, menggulirkan dana simpan pinjam tersebut otomatis secara tidak langsung membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya tersebut. Oke, nah ini ada yang poin ketiga Pak, yaitu ada kompleksitas atau kesukaan. Nah, dari simpan pinjam itu sendiri Pak, apakah ada tingkat kesesuaian ataupun tingkat kesukaan dari dalam diri masyarakat untuk meminjam gitu, tentunya meminjam dana di simpan pinjam Taruna Mandiri Pak? Jadi dari boleh dikatakan simpan pinjam BUMDes Taruna Mandiri otomatis masyarakat tersebut secara langsung memiliki kesukaan yang ingin berbeda daripada yang lain, dengan secara langsung ingin mendapatkan manfaat dari simpan pinjam tersebut untuk meningkatkan modal dan juga perekonomian masyarakat. Oke, nah oke Bapak, selanjutnya itu ada trialability atau diuji coba. Nah, dalam proses perencanaan simpan pinjam ini, nah itu terlebih dahulu itu inovator itu diuji cobakan atau seperti apa Pak? Seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk proses simpan pinjam BUMDes Taruna Mandiri itu agak memiliki boleh dikatakan persyaratan yang berat.
Mengapa dikatakan persyaratan yang berat tidak seperti simpan pinjam ataupun yang berhubungan dengan koperasi dan lainnya, agar untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa simpan pinjam tersebut bukan sesuatu ataupun boleh dikatakan sekedar bantuan, tetapi untuk mengajak kepada masyarakat agar lebih mematuhi peraturan tersebut. Dan untuk proses penyaluran tersebut boleh dikatakan uji coba, cuman boleh dikatakan langsung diterapkan. Dan proses penerapan ataupun uji coba tersebut kita tidak sembarangan, karena ada proses penyortiran yang lebih ketat yang memang benar-benar masyarakat tersebut layak untuk menerima simpan pinjam tersebut. Oke. Nah, ini kita masuk ke karakteristik dari difusi inovasi yang terakhir, yaitu dapat diamati. Nah, sejauh ini Pak, apa yang Bapak bisa amati dari simpan pinjam ini Pak? Apa dampak ataupun apa saja, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat setelah memanfaatkan dana simpan pinjam? Jadi setelah proses pengamatan kami di lapangan untuk yang season yang pertama ataupun yang penggelontoran dana simpan pinjam yang pertama itu, otomatis pada waktu kami di lapangan secara tidak langsung masyarakat tersebut terbantu dalam rangka meningkatkan modal usaha atau pengembangan ekonomi masyarakat tersebut dengan mensesuaikan pengguliran dana tersebut disesuaikan dan dikelola semaksimal mungkin supaya usaha tersebut meningkat dan lebih baik daripada sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke Bapak, kita selanjutnya itu masuk ke poin tipe keputusan Bapak. Nah, di dalam pengadopsian, di dalam penyaluran ataupun penerapan simpan pinjam ini Pak, bagaimana Pak tipe keputusan yang dirasakan ataupun yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, di dalam tipe keputusan difusi inovasi tersebut itu Pak, ada yang pertama itu ada opsional atau individu. Jadi masyarakat itu tergerak dari dalam dirinya sendiri untuk merasakan atau menerima manfaat simpan pinjam itu. Nah, yang kedua itu Pak, ada inovasi kolektif, di mana di dalam ingin meminjam dari program simpan pinjam ini, masyarakat itu berkelompok terlebih dahulu sehingga dia memutuskan berembuk dan memutuskan akhirnya meminjam. Nah, dan juga ada tipe keputusan inovasi otoritas. Jadi ini Pak, otoriter berarti itu ada tingkatan, berarti masyarakat di sini terkhususnya Desa Tanjung Atap Barat dalam mengadopsi, dalam merasakan manfaat simpan pinjam itu ditekankan harus oleh pemerintah itu. Dan yang terakhir itu ada kontingensi atau continue, yang mana simpan pinjam itu mereka masyarakat itu memutuskan untuk meminjamnya itu berkelanjutan, seperti itu Pak. Nah, jadi menurut Bapak di sini simpan pinjam yang telah direalisasikan itu bagaimana Pak masyarakatnya dalam menentukan keputusan? Jadi dalam proses simpan pinjam BUMDes Taruna Mandiri tersebut, yang pastinya lebih condong ke poin pertama, yaitu opsional ataupun individu. Jadi di sini masyarakat lebih diterapkan lagi bahwa dalam proses simpan pinjam tersebut tidak ada yang namanya keputusan otoriter dari pemerintah, memang dari dalam diri masyarakat itu tersebut. Dan memang pada dasarnya secara individu, dan nanti untuk lebih memudahkan proses pencairan dan pembayaran dan lain sebagainya, nanti baru akan dibentuk kelompok setelah disortir yang memang layak untuk mendapatkan simpan pinjam BUMDes Taruna Mandiri tersebut. Oke. Nah, satu lagi Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir, sejauh ini Pak, dengan adanya simpan pinjam yang mana ini telah kita rangkum bahwasannya simpan pinjam ini adalah sebuah inovasi yang ada di Desa Tanjung Atap Barat. Nah, sejauh sudah berjalan hampir 2 tahun, apakah memang itu meningkatkan taraf hidup masyarakat Pak? Yang pastinya dibentuknya simpan pinjam dari BUMDes Taruna Mandiri yang inovasi terbaru dari Desa Tanjung Atap Barat, otomatis secara tidak langsung mentargetkan bahwa
inovasi tersebut memberikan dampak yang positif, memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri, selama masyarakat tersebut memang memanfaatkan proses simpan pinjam tersebut sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk boleh dikatakan penambahan modal dan juga peningkatan ekonomi masyarakat tersebut. Jadi selama memang diterapkan benar-benar pada posisi yang memang sudah ditentukan, otomatis memberikan dampak yang positif bagi ekonomi masyarakat tersebut. Oke teman-teman, itulah wawancara kami mengenai simpan pinjam. Simpan pinjam ini adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat yang terbarukan, tentunya masuk ke dalam inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, terima kasih. Akhirnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Musadat selaku kaur keuangan di dalam pemerintahan Desa Tanjung Atap dan sekaligus seorang inovator simpan pinjam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.